Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada definisi iman dan rukun-rukunnya, begitu pula al-Islam, maka kaum muslimin di Iran sama dengan kita semua. Kalau sebahagian dari mereka melakukan penyimpangan, di kalangan Ahlus Sunnah juga banyak yang melakukan penyimpangan. Persoalannya membela saudara kita di Gaza. Iran salah satu yang tampil untuk memberikan dukungan pada saudara-saudara kita di Gaza. Apa kalian tidak malu? Katanya mazhabnya sama. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Ustadz Felix Xiao, hati-hati, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Sebelum Anda bicara, pelajari terlebih dahulu. Pelajari terlebih dahulu, jangan sampai Anda akhirnya di hari kemudian nanti menghadapi tanggung jawab yang berat disebabkan ucapan dan kata-kata yang Anda ucapkan. Karena lidah ini merupakan hal yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam azab api neraka. Hasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita memulai dialog, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ummatan Wahidah, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami. Kita masuk ke dalam bahasan kali ini, Bah. Dalam peristiwa terakhir ini kan ketika Iran membalas serangan Israel, umat Islam mengalami perpecahan sikap. Kok Iran yang membela Palestina? Apakah kita mendukung Iran atau tidak? Sementara yang mendukung dicemooh, padahal Iran tidak meminta dukungan juga dari negara-negara Islam. Bagaimana kita bersikap tentang hal ini, Bah? Mohon penjelasannya, Bah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam kitabnya pada surah At-Taubah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Ini yang seharusnya dilakukan orang-orang yang beriman. Wal mu'minun, dan orang-orang yang benar-benar beriman, wal mu'minat, begitu pula wanita-wanita yang benar-benar beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Kata wali ini menunjukkan makna yang amat indah, yang berarti pelindung, penolong, pembela. Sebagaimana seorang tua
menjadi wali bagi anak-anak. Nah, kalau kita bertanya apa itu definisi orang yang beriman, dengan sendirinya rukun iman jelas dalam Al-Quran. Begitu pula dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ar-Rasul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang beriman. Seluruhnya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Satu tidak disebutkan pada ayat ini, itu yang berkaitan dengan al-qada wal qadar. Secara khusus Allah berbicara mengenai keadilannya dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Dan dia memerintahkan orang untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Begitu juga Allah perintahkan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Dan Allah melarang kita untuk berlaku tidak adil, walaupun terhadap orang yang tidak kita suka atau tidak menyukai kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian terhadap satu kaum atau kebencian satu kaum terhadap kita membuat kita tidak berlaku adil. Nah, sikap adil ini merupakan salah satu nama Allah, Al-Adil. Dalam hadis disebutkan, ya, di samping yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, disebutkan juga ya, tambahan yaitu al-iman bil qada wal qadar. Nah, kita bertanya, kalau kita beriman berarti kita mengimani semua ini. Kalau kita bertanya kepada kaum muslimin atau tentang kaum muslimin di Iran, apakah mereka beriman kepada rukun iman tersebut? Jawabannya, mereka beriman kepada rukun iman tersebut. Lalu berbicara mengenai al-Islam yang merupakan nama yang Allah berikan untuk kita, yang Allah ridhai. Dan dengan tegas Allah menegaskan bahwa yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Yaitu cara hidup yang dasarnya berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Kita tahu rukun Islam ada berapa? Dari mulai 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, melakukan ibadah siam, yang terakhir haji bagi orang yang mampu. Kira-kira kaum muslimin di Iran mengimani nggak hal ini? Menerima nggak? Menerima hal ini. Lalu berbicara mengenai al-ihsan, sebagaimana yang diterangkan hadis, ayat Quran begitu banyak yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Bahkan bukan hanya kepada kawan, tawanan musuh Allah perintahkan kita untuk memperlakukan mereka dengan baik dan mulia. Seperti yang dilakukan ikhwan Hamas kita, tawanan kita di penjara di Israel, disiksa, dianiaya, tawanan Israel diperlakukan dengan baik dan mulia. Mereka melakukan semua ini tanpa dipengaruhi benci dan dendam karena mengharapkan ridha Allah. Begitu pula yang dilakukan Iran dalam memberikan dukungan kepada saudara mereka di Gaza semata-mata karena Allah. Kalau karena manusia selama ini mereka dicerca, dicaci, dimaki, dikafirkan, difitnah, seharusnya mereka mundur. Tapi ternyata mereka berikan dukungan untuk saudara mereka di Gaza yang ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka yang sama-sama katanya mengaku Ahlus Sunnah. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada definisi iman dan rukun-rukunnya, begitu pula al-Islam, maka kaum muslimin di Iran sama dengan kita semua.
Kalau sebahagian dari mereka melakukan penyimpangan, di kalangan Ahlus Sunnah juga banyak yang melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, kita lebih suka kembali kepada nama yang Allah berikan dan nama yang diberikan Ibrahim untuk para pengikutnya daripada nama-nama baru yang tidak dikenal pada masa Rasul, tidak dikenal juga pada masa-masa sahabat yang mulia. Sebagai contoh, mereka menggantikan iman yang rukunnya begitu jelas dengan kata akidah. Kata akidah ini merupakan sebuah kata yang tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan arti keyakinan. Dan tidak memiliki rukun-rukun yang jelas. Tapi sebuah kata yang muncul pada abad ketiga Hijriah. Yang dimulai dari ahli hadis ya, yang menggunakan kata ini untuk membedakan diri mereka dengan yang lain. Artinya semenjak kaum muslimin bercerai-berai, baru kata tersebut muncul sebagai nama yang membedakan dengan ciri-cirinya dari kaum yang lain. Muncullah yang dinamakan, katakan, akidah sunnah. Akidah Mu'tazilah setelah itu. Kemudian akidah Ahlus Sunnah yang diwakili oleh Asy'ari dan Maturidi. Kemudian juga akidah Salaf. Nah, kalau kita bertanya, rukun-rukun dari akidah yang kalian sebutkan terdapat tidak dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulnya? Ternyata mereka melakukan tambahan-tambahan yang tidak terdapat dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulnya. Ini merupakan bid'ah. Apalagi nama ini telah digunakan untuk mencabik-cabik dan menggunting kaum muslimin. Hingga membuat akhirnya umat Islam ya, diracuni oleh kebencian, permusuhan, dan kebanggaan terhadap pendapat dan madhabnya, dan memandang yang berbeda sebagai orang-orang yang sesat. Kalau sekarang di antara Syiah dan Sunnah, dahulu kita saksikan antara pengikut madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, Hanafi juga terjadi pertikaian saling menyesatkan di antara mereka. Siapa yang membaca sejarah fikih Islam, dia akan menemukan dulu juga saling menyesatkan. Lalu kita bertanya, siapa sebetulnya yang dinamakan Ahlus Sunnah? Kaum Salafi Wahabi menganggap mereka Ahlus Sunnah. Dulu tidak dikenal sebagai Ahlus Sunnah, dikenal sebagai Ahlul Hadis. Yang dinamakan Ahlus Sunnah itu yang mengikuti madhab yang empat, yang mengikuti akidah Asy'ari atau Maturidi. Lalu kita bertanya, kalian mengatakan Ahlus Sunnah itu yang mengikuti akidah Salaf. Sebagian lagi yang mengikuti akidah Asy'ari Maturidi. Dan mengikuti madhab yang empat. Saya mau tanya, ada nggak kira-kira dasarnya dalam Quran maupun dalam Sunnah? Tidak ada. Begitu juga akidah Salaf. Kata salaf itu justru merupakan ucapan dalil yang digunakan oleh kaum musyrikin. Tiap kali mereka diajak kembali kepada kitab Allah, mereka mengatakan bahwa kami akan kembali kepada leluhur kami. Jadi leluhur bukan dalil. Begitu juga madhab bukan dalil. Akidah juga bukan nama ya yang syar'i. Tapi nama-nama yang syar'i itu adalah iman, Islam, ihsan. Kemudian rujukan kita semua adalah Al-Quran. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita, ucapan para ulama, pendapat mereka, untuk mengetahui kebenarannya dikembalikan kepada Al-Quran. Karena dialah merupakan kitab suci yang terjamin kebenaran. Jadi sebetulnya munculnya nama Ahlus Sunnah, Syiah, nama-nama ini tidak dikenal pada masa Rasul, bahkan pada masa sahabat. Mengikuti sunnah Rasul, nah. Tapi sunnah Rasul bukan seperti yang diklaim oleh orang-orang yang menamakan dirinya Ahlus Sunnah. Sunnah Rasul artinya manhaj Rasul. Dalam Al-Quran kata sunnah digunakan sebagai manhaj. Sebagai apa? Ketetapan dan jalan. Begitu juga sunnah Nabi kita ya, adalah manhaj hidup beliau yang dipetik dalam Al-Quran. Jadi Quran sebagai Islam konseptual, sedangkan Islam aktualnya yang diamalkan, dicontohkan oleh Nabi dan disepakati tidak ada perbedaan dalam hal tersebut.
Kalau hadis bukan sunnah, hadis riwayat. Ada yang benar, ada yang salah. Jadi kalau orang mengaku ahlus sunnah mengikuti Rasul, bagaimana Rasul dalam dakwahnya terhadap kaum musyrikin, dia berdakwah di tengah mereka terhadap ahli kitabnya, memperlakukan mereka juga dengan cara yang baik. Di tengah-tengah kaum muslimin dengan penuh kecintaan dan adab. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul dalam dialog mereka bersama musuh mereka. Tapi yang sekarang mengatakan diri mereka ahlus sunnah jauh dari sunnah Rasul. Tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran yang merupakan acuan hidup kita. Kalau memang saudara-saudara kita di Iran beriman kepada rukun iman yang kita imani, rukun Islam yang kita imani, maka tidak ada sama sekali alasan bagi kita untuk mengkafirkan mereka. Adapun kata akidahnya berbeda, dari mana kamu mengambil nama akidah ini? Dari Quran tidak, dari sunnah Nabi tidak, tapi nama-nama yang kalian buat dan dibuat oleh orang-orang tua kalian yang tidak memiliki sama sekali dasar kebenaran. Jadi mereka-mereka yang pada saat ini berpecah belah, bercerai-berai, setiap kelompok dari mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, sebetulnya mereka menurut Al-Quran adalah orang-orang musyrik. Karena Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Mereka mengotak-ngotak hingga lahirlah kelompok-kelompok dan golongan. Tiap golongan dari mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini yang sekarang terjadi. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, yang bercerai-berai, yang membanggakan diri mereka, yang mendiskreditkan kelompok yang lain yang berbeda dengan mereka, sebetulnya orang-orang yang digiring oleh syaitan menuju wa'iyadzubillah kemusyrikan. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan jelas Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah bukan agama Syiah, bukan agama Sunnah, bukan agama Salafi. Yang diterima al-Islam itu kita diajak semuanya berserah diri dengan tulus kepada Allah. Kalau kita semua mengaku orang-orang yang berserah diri pada Allah, nggak mungkin kita akan bercerai-berai. Karena kita berserah diri kepada Tuhan yang sama, mengikuti jalan yang sama. Tapi orang yang bercerai-berai itu yang mengikuti hawa nafsu mereka, yang dihasut oleh kebencian dan permusuhan karena perbedaan pendapat, yang semuanya kembali kepada pendapat manusia, bukan merupakan ajaran dari Allah. Dan Allah menegaskan bahwa ajaran yang Allah ajarkan kepada para nabi semua sama, begitu juga yang disampaikan pada nabi kita. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan bagi kalian, wahai umat Nabi kita Muhammad SAW, sama dengan apa yang Allah syariatkan kepada Nuh. Begitu juga yang kami wahyukan padamu, wahai Rasulullah. Begitu juga yang kami wasiatkan pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama Allah, jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Ini perintah Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah melarang kita bercerai-berai. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian termasuk dari orang yang bercerai-berai setelah datang keterangan yang jelas bagi kalian yang datang dari Allah. Kalian bercerai-berai, berselisih, jadi jangan kalian tergolong dari orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang datang dari Allah dengan sejelas-jelasnya. Yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang akan menerima azab yang maha dahsyat di hari kemudian. Jadi kalau kita bicara mengenai iman dan Islam, lalu kita bertanya mengenai saudara-saudara kita di Iran, di Yaman, di Libanon, termasuk dimanapun mereka berada. Apa kalian beriman kepada rukun iman ini? Kami beriman. Beriman juga kepada nilai-nilai Islam, kami beriman. Maka mereka saudara kita.
Perbedaan dapat didiskusikan sama-sama. Yang beradab dengan adab Rasul, mereka akan berdialog mencari kebenaran. Bukan saling mencerca, saling mengkafirkan. Nah, pada saat ini kita berhadapan dengan musuh yang sama, Zionis. Yang melakukan pembantaian secara brutal terhadap saudara-saudara kita yang tidak berdosa. Kalau tentara berhadapan dengan tentara, dapat kita terima. Tapi tentara berhadapan dengan sipil yang tidak bersenjata, mereka menggunakan bom, mereka menggunakan juga lapis baja mereka. Ini perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum internasional yang disepakati. Tapi kenapa PBB berdiam? Berhadapan dengan situasi semacam ini. Karena hakim-hakimnya yang terlibat dalam melakukan pembantaian tersebut. Jaksa-jaksa penuntutnya juga terlibat dalam pembantaian tersebut. Hingga rakyat Palestina dibiarkan teraniaya. Dalam hukum Islam seharusnya negara yang berdekatan, ya, itu yang wajib untuk menolong. Seperti katakan Mesir, Yordania, Saudi Arabia, negara-negara Arab ini. Kemudian yang jauh juga kalau ingin ikut berjihad, kewajibannya tidak sama dengan yang dekat. Kita bisa memberikan dukungan dalam bentuk yang lain. Kalau umat Islam bersatu dengan nama Islam, bersatu dalam iman, tidak mungkin Zionis akan berani melakukan hal tersebut. Tapi karena kita mengikuti syaitan, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Zionis merajalela. Masa saudara kita diserang, dibantai, kita bertanya-tanya, apakah kita harus mendukung Iran atau tidak? Katakan tidak ada Iran, kalian harus mendukung saudara kalian di Gaza. Tapi karena kalian penakut, kalian kikir, kalian tidak punya iman di hati kalian, kalian beralasan apakah perlu kita mendukung Iran dalam menghadapi saudara kita di Gaza. Padahal persoalannya bukan mendukung Iran. Persoalannya membela saudara kita di Gaza. Iran salah satu yang tampil untuk memberikan dukungan pada saudara-saudara kita di Gaza. Apa kalian tidak malu? Katanya mazhabnya sama. Akidahnya sama. Kok kalian gak dukung saudara kalian? Lalu orang lain mendukung, kalian cemburu. Kalian sakit hati. Kalian malu, kalian tutupi rasa malu kalian. Kalian tutupi rasa malu kalian dengan alasan bahwa kita tidak dibolehkan mendukung Iran karena Iran itu Syiah. Ini betul-betul merupakan logika yang tidak masuk di akal. Ini betul-betul merupakan ucapan orang yang tidak beriman. Kalian tahu bagaimana derita saudara-saudara kalian di Gaza. Anak-anak kecil yang tak berdosa, puluhan ribu yang meninggal dunia. Begitu pula orang-orang dewasa. Mereka bukan hanya dizalimi oleh Zionis Israel, Mesir juga menutup perbatasan, tidak mengizinkan masuknya bala bantuan. Irdha'an li Trump wa irdha'an lil Yahud, untuk membuat senang bahagia Trump dan Yahudi. Emirat Arab di mulut katanya membantu, di belakang memberikan bantuan kepada Zionis, bahkan terlibat dalam melakukan pengeboman katanya. Kemudian Al-Jaulani yang berjuang di Suriah katanya untuk memerdekakan rakyat Suriah, juga untuk berjuang demi membela Ahlus Sunnah, juga berhadapan dengan Yahudi. Ternyata sekarang terbukti. Dia ketika mengadakan pertemuan bersama rekan-rekan Zionis mengatakan bahwa musuh kami dan Israel sama, yaitu Iran. Jadi kalau kita lihat sebetulnya saat ini umat Islam sedang dibius. Umat Islam dibuli, diadu domba, dipermainkan, kesian masyarakat awam. Oleh karena itu apabila masyarakat bertanya atau ditanya, apakah perlu kami mendukung Iran untuk menghadapi Zionis? Jawabannya, menghadapi Zionis saat ini wajib. Mendukung saudara kita, membela saudara kita di Gaza wajib. Kalau Iran tampil lebih dulu, kita berterima kasih kepadanya. Mereka juga merupakan orang yang beriman kepada rukun iman, kepada rukun Islam. Kalau tidak sesuai dengan akidah atau konsep akidah yang kalian buat, ketahuilah konsep akidah ini ma'anzalallahu biha min sultan. Oleh karena itu kita sahabat ummatan wahidah
dari mulai dulu kita mengajak untuk kembali ke dalam Islam, kembali ke dalam iman, dan kita tinggalkan semua nama-nama, atribut-atribut ya, yang akan dapat memecah belah kita. Oleh karena itu kita memandang kaum muslimin di Iran sebagai saudara-saudari kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan mereka untuk menolong saudara-saudara kita di Gaza. Dan para jamaah sekalian, mungkin para jamaah tidak tahu bahwa dalam Sahih Bukhari dan Muslim merupakan buku hadis yang dianggap paling sahih menurut Ahlus Sunnah. Disebutkan, "Lau kanal imanu fitwaya lana lahu rijalu min Faris." Ini hadis Rasul diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan rawi-rawi yang lain. Seandainya iman terdapat di bintang Thuraya, bintang yang cukup jauh, terang benderang, yang menjadi rujukan bagi bangsa Arab. Seandainya iman terdapat di bintang Thuraya yang begitu jauh, niscaya akan didapatkan oleh rijal min Faris, laki-laki dari apa? Dari Persia. Ini hadis sahih. Begitu juga ketika sampai pada akhir surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling wahai bangsa Arab, Allah akan gantikan kalian dengan bangsa yang lain yang tidak serupa dengan kalian. Terbukti bangsa Arabnya berpangku tangan, menyaksikan saudara mereka dibantai, bahkan turut mengikat tangan mereka dengan memboikot mereka. Sedangkan Iran yang asalnya Persia, sekarang mereka tampil mendukung saudara mereka yang terdapat di Gaza. Begitu juga ayat firman Allah. Ya. Kalau tadi dalam surat Muhammad ayat terakhir, sekarang surat Al-Jum'ah. Silakan baca surat Al-Jum'ah. Sampai pada firman Allah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ayat ketiganya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ada lagi sekelompok yang lain yang belum bergabung. Dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa ini sekelompok yang akan menyusul di belakang? Dijawab oleh Rasulullah sambil memukul Salman, kaum Salman. Ini hadis terdapat di Bukhari. Artinya hadis yang sahih. Semua isyarat bahwa kelak kaum muslimin dari Persia yang akan berlomba-lomba untuk meraih keimanan walaupun jauhnya dari bintang Thuraya. Mesir, Saudi Arabia, begitu juga negara-negara Arab tidak mendukung saudara mereka yang terdapat di Gaza. Padahal itulah iman. Mendukung mereka adalah iman. Menyia-nyiakan mereka adalah kekafiran. Tapi yang dari Persia, yang dipisahkan oleh beberapa negara, mereka yang berjuang. Akibat mereka berjuang membela saudara mereka di Gaza, mulai menghadapi tekanan dari Amerika, tekanan dari Barat, tekanan dari Zionis. Ini dosa mereka karena mereka mendukung saudara mereka di Gaza. Kalau seandainya Iran kembali seperti pada masa-masa Pahlavi, yang mendukung Israel, yang mensuplai minyak untuk Israel, tidak mungkin Israel akan melakukan apa? Akan melakukan serangan. Bahkan seandainya memiliki 1000 bom nuklir, Israel, Amerika tidak akan berbicara. Jadi perlu diketahui para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bahwa kalau kita kembali membaca sejarah Iran dari mulai era Pahlavi, yaitu Reza Pahlavi yang melakukan kudeta terhadap Kekaisaran Qajar, itu pada tahun 1925. Lalu dia berhasil menegaskan mengukuh dirikannya sebagai raja, sebagai seorang raja. Berlangsung pemerintahannya sampai tahun 1941.
Karena kecondongan dia kepada pihak Nazi, ke pihak Jerman, akhirnya pada tahun 41 dia digulingkan oleh Inggris dan Soviet. Kemudian diangkat putranya Muhammad Reza Pahlavi. Nama memang indah. Mulai Iran mengalami perubahan. Modernisasi, kemudian sekularisasi, membatasi juga gerak-gerik para ulama. Kemudian dengan Safaknya, dengan dinas rahasia Safak, melakukan penganiayaan, penyiksaan terhadap ulama-ulama Islam. Kemudian intervensi asing pada era dia. Kemudian Iran menjadi negara yang paling besar dukungan bantuannya pada saat tersebut kepada Israel. Sehingga dimusuhi oleh bangsa Arab pada saat itu. Ketika bangsa Arab masih berakal sehat. Sampai tahun 1979. Setelah diktator, sikap otoriter yang dilakukan Syah. Kemudian dia hanya memberikan kesejahteraan bagi para pendukungnya, sedangkan rakyat secara umum dibuat menderita. Hingga banyak kota-kota di Iran tidak mendapatkan listrik. Wanita berjilbab pun dimusuhi. Umat Islam yang kesal di bawah pimpinan seorang yang sudah usia lanjut 80 tahun berhasil menggulingkan Syah Iran dengan iman dan keyakinan. Kemudian mendirikan pemerintah Islam, Al-Jumhuriyatul Islamiyah. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, seharusnya kita umat Islam berbahagia. Menyaksikan berdirinya negara Islam setelah negara sekuler yang berkuasa dari mulai tahun 25 hingga 79. Dari mulai era sang ayah Syah, Reza Shah Pahlavi, sampai kepada Muhammad Reza Pahlavi. Artinya, sebelum Jumhuriyah Islamiyah, Iran berhubungan baik, bersahabat, dan memiliki hubungan besti bersama Israel. Seperti yang dinyatakan oleh Felix Xiao. Lalu kenapa setelah dia menjadi negara Islam, kok dimusuhi? Dimusuhi karena banyak negara Arab khawatir terhadap wabah revolusi yang bisa terjadi di negara mereka oleh rakyat mereka yang menginginkan berdirinya negara Islam. Oleh karena itu mereka mengerahkan media massa, mengerahkan penulis, membayar mereka untuk menuduh Iran sebagai negara majusi. Padahal mereka orang-orang yang beriman. Dan yang heran banyak orang yang memberikan dukungan bantuan. Pada saat itu Indonesia pun tertipu. Karena menerima bantuan Saudi Arabia dalam bentuk bantuan pendidikan, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Bersama-sama mereka mengecam dan mengatakan bahwa Iran adalah negara majusi. Sampai seorang penulis yang bernama Ihsan Ilahi Zahir menulis Al-Anja Adaulul Majus. Padahal semua ulama yang digerakkan ini adalah ulama-ulama yang menjadi pion untuk melaksanakan kepentingan raja-raja, begitu pula kepentingan Zionis dan Amerika. Karena dulu merupakan sahabat Amerika dan Zionis, tapi semenjak mereka mendirikan negara Islam menjadi musuh Zionis dan Amerika. Katakan Iran bukan Islam, tapi musuhnya Zionis. Maka musuh dari musuh kita seharusnya merupakan sahabat. Tapi yang heran, sama-sama umat Islam, Iran tidak pernah sama sekali menyakiti kalian. Adapun yang terjadi di Suriah, tanya dong. Sebetulnya ini merupakan pemberontakan yang dilakukan ISIS secara biadab, bukan umat Islam yang melakukan usaha perubahan dengan cara baik, tapi melakukan pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan terhadap ulama. Sampai Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan pada mereka, mari sama-sama kita duduk, kita menghadap kepada presiden. Kalau dia menolak perbaikan, saya akan termasuk bersama kalian. Itu pun dibunuh oleh mereka. Jadi ini bukan merupakan perjuangan untuk rakyat Suriah, tapi pasukan yang berdatangan dari berbagai macam penjuru menimbulkan petaka wabah bagi rakyat Suriah. Sedangkan pada masa Bashar dengan segala kekurangannya, dia melindungi pejuang-pejuang Palestina. Memberikan pelatihan senjata buat mereka. Terus semenjak kelompok yang ada sekarang ini tampil ke depan, semua orang Palestina dirujuk dari senjata. Tidak diizinkan mengatakan Israel sebagai musuh. Bahkan dia mengatakan
musuh kita dan Israel sama, yaitu Iran. Jadi kenapa umat Islam sampai sekarang mau dibohongi? Dan saya heran terhadap Ustadz Felix Sion. Mungkin beliau telah masuk ke dalam Islam mendapatkan pendidikan sektarian. Bukan pendidikan Islam yang murni. Akhirnya memandang kelompok yang berbeda dengan sektanya, kelompoknya sebagai kelompok yang sesat dan kafir. Padahal seharusnya kita kembali kepada nilai dan neraca Islam. Bahwa kita disatukan dalam iman. Dan kewajiban orang yang beriman untuk tolong menolong dan saling bantu-membantu. Ada perbedaan, seharusnya perbedaan ini kita selesaikan secara internal. Jangan pada saat umat Islam membutuhkan bantuan kerjasama, kita mencerai-beraikan umat Islam dengan pertentangan perselisihan yang bermacam-macam. Dan jangan kita menyamakan umat Islam di Iran saat ini dengan umat Islam pada masa Syah. Di mana dulu mereka merupakan kawan Israel, saat ini merupakan musuh bebuyutan Israel. Tadinya banyak orang mengatakan bahwa ini perang merupakan sebuah drama. Apakah drama akan membuat presiden mereka mati? Akan membuat juga Ismail Haniyah mati. Kemudian Said Hasan Nasrullah juga mati dalam waktu yang sama. Bersama sepupunya. Mereka orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka untuk Allah. Untuk Rasulnya, untuk orang yang beriman. Dosa besar, dosa besar, dosa besar. Orang-orang yang menyebarkan fitnah. Karena anjuran orang-orang yang jiwa mereka dikuasai fanatisme dan asabiyah jahiliyah. Oleh karena itu, kita menghimbau umat Islam, jangan mau lagi kita diselomoti. Jangan mau dibius, jangan mau dibully, jangan mau diadu domba. Mari kita bersatu dalam iman dan Islam. Kita bangun bangsa kita, negeri kita, dan berkontribusi dalam memberikan dukungan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Bukan karena kefanatikan, tapi karena panggilan Allah dan kemanusiaan. Zionis bukan lagi orang yang beragama. Tidak berpegang pada Taurat, tidak berpegang pada kebenaran. Oleh karena itu mereka menjadi musuh umat manusia. Baik itu orang-orang yang beragama Yahudi, baik yang beragama Nasrani, orang yang beragama apapun, yang menginginkan betul-betul kemanusiaan ditegakkan dengan penuh keadilan. Maka Zionis adalah musuh mereka. Maka laknat Allah terhadap Zionis dan para pendukung Zionis. Walaupun dari kalangan umat Islam. Jadi kembali kepada berbagai macam isu yang sedang beredar. Yang bertanya-tanya apakah kita harus membantu Iran dalam memerangi Israel. Jawabannya kita harus bersatu dalam agama Allah. Bersatu dalam iman dan Islam. Dan kita seandainya Iran tidak turun, kita wajib untuk memerangi Israel, menghancurkan Israel dan kepentingan-kepentingannya. Karena mereka melakukan perbuatan biadab di luar betul-betul peri kemanusiaan. Jadi seandainya Iran, katakan bukan Islam, dia pada saat ini memerangi Zionis, seharusnya kita merasa malu. Masa yang bukan Islam menurut kalian memerangi musuh-musuh kalian, sedangkan kalian justru menyebarkan fitnah, isu-isu yang tidak memiliki dasar. Jangan lagi tadi dipengaruhi oleh kepentingan raja-raja. Seperti Raja Saudi Arabia, Emirat Arab, yang bermuka dua, bahkan memiliki muka 1000 bukan hanya 2. Jangan dengarkan mereka, jangan dengarkan juga ulama-ulama yang bekerja untuk kepentingan mereka. Tapi mari kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulnya, bersatu dalam iman dan Islam, insya Allah kita akan mampu menyelesaikan seluruh problema negeri kita, di samping kita akan memberikan dukungan yang amat indah dan sebaik-baiknya terhadap saudara kita di Gaza. Demikian pula saudara kita yang berada di tempat lain, kalau mengalami cobaan dan musibah, kita harusnya mengingat firman Allah, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Dalam surat An-Nisa Allah bertanya, apa sebabnya kalian tidak berjuang di jalan Allah demi membela kaum mustad'afin dari pria, wanita dan anak-anak yang menjerit. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang penguasanya berbuat kezaliman.
Kirimkan pelindung dan penolong bagi kami dari sisi-Mu ya Allah. Maka siapa yang mendengar seruan ini? Kepada Allah yang tampil berarti dia tampil ke depan untuk melaksanakan perintah Allah menolong saudara-saudara mereka. Adapun Iran, kita tidak lagi berbicara mengenai akidah yang ini merupakan satu kata bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim dan digunakan untuk mencabik-cabik, menyekat-nyekat umat Islam. Tapi yang kita kenal adalah iman. Islam, dan inilah yang ditawarkan Rasul kepada setiap orang yang masuk Islam. Lalu kalau kita berani memfitnah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggunglah akibatnya di hari kemudian nanti. Belum kerusakan yang ditimbulkan oleh kalian. Semoga ini menjadi pelajaran, peringatan bagi kita semuanya. Dan memberikan masukan yang sehat bagi saudara-saudara kita yang berakal, yang berpikir secara sempurna. Kalau pejabat wakil rakyat dan pemerintahan Irlandia, mereka mengecam Israel, mengutuk dan melaknat. Mereka betul-betul menolak perbuatan yang dilakukan Zionis. Apa kita tidak merasa malu? Tidak merasa malu, sedangkan kita masih ribut di antara kita. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Ustadz Felix Xiao, hati-hati, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Sebelum Anda bicara, pelajari terlebih dahulu. Pelajari terlebih dahulu, jangan sampai Anda akhirnya di hari kemudian nanti menghadapi tanggung jawab yang berat disebabkan ucapan dan kata-kata yang Anda ucapkan. Karena lidah ini merupakan hal yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam azab api neraka. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menaburkan fitnah, tapi membawa rahmat, menaburkan juga rahmat di tengah-tengah umat, dan mengajak semua kembali bersatu dalam iman dan Islam. Tidak lagi bertepuk dada membanggakan golongannya, tapi kita dengan penuh rasa syukur mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para sahabat Ummatan Wahidah dirahmati Allah. Hari ini kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita bagaimana seharusnya kita bersatu dalam Islam untuk mendukung saudara kita di Gaza, bukan malah berpecah belah. Semoga ini menambahkan kebaikan dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.